Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan, selamat sore. Shalom. Shalom. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Saat yang terindah bagi kita sore hari ini untuk sama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau menikmati hadirat Tuhan melalui puji-pujian kita sore hari ini. Biarlah Allah bertata di atas semuanya ini. Mari kita ambil saat teduh, kita mau berdoa, kita menyerahkan ibadah kita sore hari ini dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan Allah kami yang ada di dalam kerajaan sorga, yang kami sembah dan kami tinggikan di dalam nama Yesus Kristus, Allah Juru Selamat kami. Sore hari ini Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu oleh karena kasih karunia Tuhan yang senantiasa baru di dalam hidup kami Tuhan. Karena kasih-Mu senantiasa melimpah dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat kesempatan sore hari ini. Kalau Tuhan masih memberikan waktu bagi kami untuk datang kepadamu Tuhan, untuk menyembah, untuk mengagungkan nama-Mu Tuhan, untuk memuji Engkau Tuhan. Sebab Engkau adalah Allah kami, sebab Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Tuhan.
Inilah kami Tuhan, yang sore hari ini datang kepadamu, baik yang datang di tempat ini maupun yang sore hari ini mengikuti live streaming. Engkau memberkati setiap kami Tuhan, berkati hati kami Tuhan, supaya apa yang kami persembahkan kepadamu Tuhan, apa yang kami lakukan sore hari ini Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan Tuhan ibadah kami sore hari ini ada di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dari awal sampai akhir ke dalam tangan kuasa Allah. Engkau memberkati setiap kami Tuhan, Engkau mengurapi setiap kami yang hadir Tuhan, sehingga lawatan Allah terjadi di tempat ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedih Tuhan hiburkan, yang mengalami banyak permasalahan Tuhan berikan jalan keluar, sebab di dalam Engkau segala-galanya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya, amin. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama menaikkan agung dan mulialah Tuhan-Mu. Tuhan kita adalah Tuhan yang agung dan mulia, yang layak kita sembah. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurna perbuatan tangan-Mu, yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, sempurna perbuatan tangan-Mu, dan seluruh bumi. Siapa yang dapat? Aku sembah Kau Tuhan. Sebab Kau Allah kami yang besar. Agung dan mulialah Tuhan. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurna perbuatan tangan-Mu, yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Sembah Kau, Allah yang maha besar. Sembah Kau, Yesus keselamatanku. Sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku.
Sempurna perbuatan tanganmu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Anugerah mulialah Tuhanku. Maha besar perbuatan tanganmu. Aku datang dan bersujud dalam hadiratmu, memuja Engkau seumur hidupku. Sembah Kau, sembah Kau, Allah yang maha besar. Sembah Kau, Yesus keselamatanku. Sembah Kau, Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Sembah Kau, Allah yang maha besar. Kami menyembah-Mu. Yesus keselamatanku. Selamatkan kami Tuhan. Sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Sembah Kau, Allah yang maha besar. Amin. Sembah Kau, Yesus keselamatanku. Sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Sembah Kau Tuhan, Allah yang maha besar. Sembah Kau, Yesus keselamatanku. Sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Engkau sungguh ajaib. Allah yang mulia. Kami menyembah-Mu. Kami akan nama-Mu, Yesus. Haleluya. Yesus, Engkau sungguh mulia Tuhan. Engkau yang layak kami puji Tuhan. Engkau yang layak kami sembah Tuhan sore hari ini. Engkau yang layak menerima segala pujian dan penyembahan kami Tuhan. Yesus, Yesus, kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan. Bawa setiap kami Tuhan, urapi setiap kami Bapa. Biar surat di dalam pelimpahan dalam setiap hidup kami Bapa. Oh, haleluya. Yesus, Allah yang mulia dan Allah yang dipuji Tuhan. Haleluya. 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 Allah yang mulia dan layak kami sembah Tuhan. Allah yang mulia dan layak kami puji Tuhan. Sebab Engkau adalah Allah satu-satunya penolong kami Tuhan.
Sebab Kau adalah satu-satunya penyelamat kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mulialah nama-Mu Tuhan. Ajaib karya-Mu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiap-Mu Tuhan, setiap-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mari sama-sama katakan, mulialah nama-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiap-Mu, besar setiap-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiap-Mu, besar setiap-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur. Yesus, kami bersyukur padamu. Amin, haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Sebab Engkau Tuhan Allah kami, Engkau yang layak kami agungkan Tuhan. Engkau Allah yang layak kami sembah Tuhan. Kami ingin lebih dalam hati menikmati hadirat-Mu melalui puji-pujian kami ini Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Engkau hadir Tuhan, Engkau bertahta Tuhan di atas puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan. Terimalah penyembahan kami sore hari ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi beri tepuk tangan yang lebih meriah. Berikan salam satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati hari Minggu, hari yang cerah. Kita sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Yesus kekasih jiwa kita. Sebab Yesus yang mengasihi dalam setiap situasi. Mari kita bersuka-cita, kita sambil goyangkan telinga kita bebaskan roh kita untuk memuji Tuhan. Karena Tuhan akan bersuka-cita. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Padaku, padaku, dosaku. Amin. Pada ketika matahari dan
kasih akan senantiasa memberikan sukacitanya, akan senantiasa membagikan sukacita kepada sesamanya. Silakan duduk Bapak Ibu. Dikasih Tuhan. Haleluya. Sungguh sukacita yang luar biasa boleh kita nikmati di tempat ini karena Tuhan bertahta di atas pujian kita semua. Saatnya kita akan bersama-sama memberikan persembahan untuk pelayanan pengerjaan Tuhan di tempat ini. Kita akan berdoa dan kami undang petugas untuk ke depan. Kita menyerahkan persembahan ini kepada Allah. Di tengah ibadah kami Tuhan, kami boleh menikmati hadirat-Mu. Engkau melawat kami Tuhan sehingga sukacita surgawi melimpah dalam hidup kami Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan untuk pelayanan pekerjaan-Mu di gereja kami. Memberkati setiap tangan-tangan yang terulur, berkati apa yang menjadi persembahan bagi kami semua Tuhan, supaya nama Allah tetap dipuji dan dipermuliakan. Dan kami percaya Engkau akan terus memberkati dalam setiap langkah kehidupan kami semua. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Segala perkara dapat nikmati di dalam Dia. Keperluanku, tak pernah
dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Biarlah ini menjadi komitmen kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya karena kesetiaan Allah lah kami hadir di minggu pertama bulan Maret ini. Kami boleh menikmati setiap kasih karunia Allah, dan kami mampu mensyukuri dan berkata Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan, terimalah pujian kami, ucapan syukur, penyembahan kami menjadi persembahan yang indah di hadapan Allah. Tuhan, kami mau belajar firman-Mu, urapi kami, beri kami hati yang siap kita beri firman Tuhan sebelum kami menikmati tubuh dan darah-Mu. Terima kasih, urapi hamba-Mu juga. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Baik, puji Tuhan, shalom saudara. Bersyukur kepada Tuhan kita sampai di bulan Maret pada hari ini, minggu pertama. Oleh karena kasih kemurahan Tuhan, kita sampai juga di tema yang kelima, poin yang kelima dari tema dipilih ini. Yang pertama kita belajar dipilih dan dikasihi Tuhan. Yang kedua dipilih dan dipakai Tuhan. Yang ketiga dipilih dan disertai Tuhan. Yang keempat, minggu yang lalu kita belajar tentang dipilih dan diubahkan. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama. Mari kita baca judulnya saja, 2-3, dipilih untuk menjadi berkat. Saudara, Alkitab banyak sekali menceritakan tentang tujuan pemilihan. Dan kalau Tuhan memilih, otoritas sepenuhnya ada di Tuhan, ada pada Tuhan. Ketika Yesus khotbah di bukit, ada begitu banyak orang-orang yang ada di sana yang mendengarkan khotbah Yesus di bukit. Tetapi ada seorang yang dipilih Tuhan untuk menikmati berkat Allah, adalah seorang yang tidak pernah dinilai oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, yaitu orang yang sakit kusta. Ketika Israel terkepung begitu luar biasanya, dan justru yang dipilih Tuhan untuk membebaskan Israel dari kelaparan karena dikepung, justru adalah 4 orang yang sakit kusta. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, mari kita belajar pada hari ini bagaimana kita menikmati sebagai orang yang percaya, dan kemudian kita dipilih bukan hanya diberkati saja. Hari Rabu yang lalu kita belajar tentang bagaimana kita menikmati berkat dan apa itu berkat. Nah, saudara, hal yang luar biasa yang Allah berikan kepada Abram pada waktu itu, waktu menerima panggilan pertama dari Tuhan. Kejadian 12 ini Tuhan sudah berjanji, tetapi sebelum memberikan janji, memberikan perintah kepada Abram, satu perintah yang sesungguhnya tidak masuk di logika. Sebenarnya Allah sedang menguji tingkat keyakinan Abram kepada Tuhan yang memanggil dia, Tuhan yang begitu dia kenal. Perintahnya itu jelas dikatakan di sini, sempurna dari Tuhan kepada umat yang nantinya akan begitu setia terhadap firman Tuhan, yang begitu taat kepada Tuhan. Penyertaan yang begitu hebat diberikan dalam kalimat yang begitu indah firman ini, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau. Lalu kemudian, dan mengutuk orang yang mengutuk engkau, dan semua bangsa akan diberkati oleh karena engkau. Saudara, ini janji Tuhan kepada Abram. Nah, ternyata kalau kita belajar dari ayat ini bahwa Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus adalah Allah yang bertanggung jawab ke masa depan yang penuh dengan pengharapan, kata Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, tetapi bukan hanya begitu, bukan hanya kita dipilih untuk menjadi berkat, tapi ada tujuan yang hebat, adalah supaya setelah kita menerima berkat, lalu kita menjadi berkat bagi orang lain, berdampak bagi orang lain. Nah, lewat bacaan ini mari kita belajar bersama-sama bagaimana Abram diberkati, bagaimana Abram kemudian juga dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Dan ini juga yang saya harapkan di tema ini. Jarang sekali kita belajar tentang tema berkat ini. Ya, coba saya kemarin cuma terbuka dulu, boleh nggak ya saya? Karena ini sampai ke yang kelima ini temanya berkat nih.
Hampir tidak pernah kita selalu tentang pengajaran terus, tapi hari ini mari kita belajar tentang berkat ini. Apakah orang Kristen tidak boleh diberkati? Jangan kemudian menghakimi bahwa oh ini kemakmuran. Tidak. Memang Tuhan bilang iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka memiliki hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Ini janji Tuhan untuk kita. Tuhan ingin kita ini diberkati. Tuhan ingin kita ini menikmati apa yang Tuhan janjikan. Tuhan ingin kita ini menikmati dan kemudian mampu menjadi garam, mampu menjadi terang, mampu kemudian melalui kehidupan kita Yesus ditinggikan dan Tuhan bisa menarik banyak orang. Allah rindu hidup kita itu betul-betul menjadi surat pujian ini. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, kenapa Abram diberkati? Berdawat pertanyaan ini, jawabannya adalah karena Abram itu berasal dari keturunan orang benar. Saudara, apa sih hubungannya antara keturunan, garis keturunan dengan keberkatan yang dari Tuhan? Kita belajar dulu dari Mazmur 112 ayat 1 dan 2. 2-3. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala. Terus saya tertarik dengan ayat ini loh. Jadi kalau kita ini taat kepada Tuhan, kita ini taat dan setia kepada Tuhan, ayat ini mengatakan, tidak hanya mengatakan engkau pasti diberkati, engkau pasti berkuat, engkau pasti perkasa, tapi ternyata apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, ketaatan kita kepada Tuhan hari ini bukan hanya untuk kita hari ini, tetapi bisa saja yang menikmati itu anak cucu, generasi berikutnya. Makanya jangan heran ada dia, karena kalau Daud itu disebutkan anak turun Daud. Ketika umat Israel berdosa, dia katakan aku tetap memberkati oleh karena Daud ayahmu. Selalu Daud, kenapa? Karena Daud ini orang benar, orang pilihan Allah, umat kesayang bangsa, kesayangan Tuhan. Katakan dia yang berkenan di hati Tuhan, selalu kebenaran itu levelnya kembali lagi ke Daud. Saudara, Tuhan mau melalui hidup kita, anak cucu kita diberkati. Melalui kehidupan kita, generasi berikutnya diberkati. Dan itu yang memang kadang-kadang kita juga berpikir, buat apa sih kita ini beli apa, beli itu. Hanya budaya kita yang kita kumpulkan kan semuanya mesti untuk anak-anak, untuk cucu-cucu. Tidak mungkin untuk kita. Apa yang kita kumpulkan selama masih hidup itu kita hanya bisa menikmatinya, hanya waktu kita hidup saja. Kalau sudah mati kita nggak bisa menikmati, siapa yang akan menikmatinya? Tapi toh hampir semua manusia di seluruh dunia pasti dia investasi, pasti dia mempersiapkan sesuatu, pasti dia menabung untuk apa? Kalau tidak untuk dia, maka dia katakan untuk anak cucu. Ini luar biasa. Dan ternyata bukan hanya dari sisi jasmani saja, dari sisi yang rohani. Alkitab mengatakan berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang suka kepada segala perintahnya, yang diberkati, yang perkasa siapa? Anak cucu. Perkasa itu tangguh, perkasa itu kuat, perkasa itu bukan kaya secara materi, tetapi perkasa tangguh di tengah-tengah goncangan hidup yang tentunya lebih berat dari zaman kita sekarang. Saudara perhatikan, dan perhatikan, angkatan orang benar akan diberkati. Ini janji Tuhan. Begitu pentingnya garis keturunan itu. Saudara, begitu pentingnya bahwa urapan itu datang dari orang tua kepada anak, kepada cucu. Yang kalau kita runut dari kehidupan saya saja, ya, ternyata yang membuat kemudian saya bisa juga dipakai Tuhan hari ini, juga ada kakek yang punya pekerjaan yang sama, pelayanan yang sama. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, bahkan lebih lanjut Daud berkata di sini mengenai bagaimana Tuhan memilih dan memakai orang untuk menjadi berkat. Ayo kita baca ayatnya, Mazmur 37, 25, 26. 2, 3. Dahulu aku, terus sekarang, terus tetapi. Sekarang yang usia di atas 50 saja deh yang baca ini. Ya, yang usia di atas 50. Baca 2, 3.
Saudara perhatikan ini, Pak Broto udah 50. Oh 51, jadi udah berhak tadi ngomong di atas 50 ya. Saudara perhatikan, dahulu aku muda ini kalau bahasa sekarang survei membuktikan. Survei apa survei? Ya, survei. Survei membuktikan katanya gitu ya. Dulu aku muda, sekarang saya muda juga ya. Perhatikan, tidak pernah kulihat orang benar itu ditinggalkan. Meskipun dia mungkin jatuh bangun, dia banyak permasalahan, tapi selalu ada jalan keluar. Tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya minta roti. Ya tidak pernah. Mengapa kata firman Tuhan di sini? Tiap hari ia menaruh belas kasihan. Menaruh belas kasihan itu apa? Murah hati, tidak pelit. Daud melihat tidak pernah orang-orang benar dahulu muda sekarang tua, orang-orang yang setia kepada Tuhan meminta roti, dan kemudian anak cucunya itu pelit dikatakan. Ia bermurah hati, menaruh belas kasihan, dan memberi pinjaman. Memberi pinjaman, bukan terlalu banyak meminjam, dan anak cucunya menjadi berkat. Ini survei Daud selama dia menjadi raja, selama dia hidup di dunia, selama dia melihat. Daud juga pernah jadi anak-anak sampai dengan orang dia menjadi raja. Dia menyimpulkan bahwa tidak pernah ada orang yang setia kepada Tuhan, anak cucunya itu kekurangan. Ini hebat kata Tuhan. Betapa pentingnya garis keturunan. Waktu saya survei, mengapa terjadi teman tapi mesra? Alasannya ada 3. Yang pertama, harus ada teman. Yang kedua, pasti ada api. Dan yang ketiga, pasti harus mesra. Kalau enggak kan enggak ada teman tapi mesra. Nah saudara yang dikasih di dalam Tuhan. Nah sekarang pertanyaannya, siapa sih sesungguhnya Abram? Kok dia dianggap keturunan orang benar? Saudara, kalau kita kembali kepada firman Tuhan, kita melihat dalam Lukas pasalnya yang ketiga ayat 34-38, ternyata Abram itu adalah keturunan berasal dari Nuh, dari keturunan Sem. Nuh itu kan punya anak 3. Tiga-tiganya itu melayani Tuhan awalnya, setia. Orang seluruh kampung gak ada yang membangun, kapal ikut bersama-sama dengan Nuh, 3 anaknya itu membangun. Tapi ternyata kemudian Ham yang merupakan anak pertama itu kan mempermalukan bapaknya. Saudara, hati-hati anak-anak yang suka memberontak kepada orang tua. Ya, anak-anak yang berani kepada orang tua. Anak-anak yang berani menggetak orang tua, dan anak-anak yang berani mungkin tidak menggetak tapi mempermalukan orang tua. Ham itu dosanya tidak mencuri loh. Ham itu dosanya hanya menceritakan bahwa bapaknya itu mabuk anggur, telanjang. Dan ceritanya juga nggak ke banyak orang, kok ke saudara-saudaranya saja. Dunia waktu itu masih 8 orang. Tapi perhatikan, di mata Tuhan itu salah besar. Anak-anak, adakah di sini yang berani sama orang tua? Maka saya lebih senang melawan arus daripada melawan orang tua. Kok kamu melawan arus? Tidak apa-apa, yang penting tidak melawan orang tua. Gitu. Nggak boleh juga melawan arus juga. Saudara perhatikan, mempermalukan ceritanya hanya ke kakaknya saja, ke adik-adiknya. Weh dek, bapak kita telanjang gitu aja berarti kan? Mabuk. Ternyata itu dosa besar di hadapan Tuhan yang membuat hak kesulungan Ham kemudian pindah kepada Sem. Mari kita merenungkan, yang hari-hari ini berani kepada orang tua, tidak menghargai orang tua, melawan kepada orang tua, mulai lihat orang tuanya, pandang orang tua kita, dan kalau perlu belajar untuk meminta maaf kepada orang tua. Saudara dikasih dalam Tuhan, dan akibatnya apa? Ketika kemudian Sem itu menjadi anak sulungnya Nuh, dan di Alkitab berkata bahwa keturunan Ham yang kemudian nanti akan menjadi budaknya. Saudara, di dalam ayat yang ke-26 berkata, terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya.
Jadi saudara, ternyata Abram itu adalah keturunan Sem dari Nuh. Itulah makanya disebutkan Abram keturunan orang benar. Waktu itu kebenarannya bukan bicara seperti sekarang, tetapi kebenaran karena belum ada agama, maka segala sesuatunya belum ada anugerah itu oleh karena hati nurani. Ternyata Sem punya hati nurani bahwa memperlakukan orang tua, mempermalukan orang tua bagian sebagai norma yang tidak baik. Nah, demikian juga di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, itulah makanya Abram dipanggil Tuhan untuk menjadi berkat, menerima dan menjadi berkat. Mengapa? Karena Abraham berasal dari keturunan orang benar. Mungkin bertanya, lah itu kan Abram Pak, lawang saya ini bapaknya juga bukan orang benar. Masih bersyukur Tante Yuning orang kudus. Ya, tuh lihat Tante Yuning ya. Tante Yuning kan keturunan orang kudus ya. Dari Kudus ya. Sudah perhatikan ya. Ada kemarin ada orang dikasih nama, kamu artinya apa? Namanya apa? Gak tahu Pak. Gak pernah nanya sama bapak. Enggak. Pokoknya taunya nama itu aja. Saudara perhatikan. Kita apa? Abram ya memang keturunan orang, saya gimana? Priska keturunan orang Canden gitu. Ya. Pak Situmorang keberapa? Ke-16, masih ada lagi di sana ya. Saudara berarti kalau Pak Broto keturunan keberapa? Bapaknya Basumo, mbahnya Lali. Mbahnya udah lali, baru keturunan kedua saja udah lupa. Udah gak ada ya. Sekarang lupa, dulu belum tahu. Saudara perhatikan, mungkinkah saya menerima janji itu? Ini kan pertanyaan. Kalau Abraham pantas Pak, lalu saya bagaimana? Nah saudara dikasih dalam Tuhan, ternyata di dalam Tuhan tidak ada masalah itu. Kita tidak mempunyai singgungan secara garis keturunan dengan Abraham, tapi sesungguhnya kita nggak ada masalah. Coba kalau kita baca Galatia pasal yang ketiga, ayat 3 ayat 29 berkata, 23. Dan jika kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah dan berhak menerima janji Allah. Haleluya-nya diturunin ya, itu spasi berbeda. Saudara perhatikan, kalau saya membaca ayat ini disebutkan begini, dan jikalau saya adalah milik Kristus, perhatikan, maka saya juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Ayo kita baca ayatnya. Dan kamunya diganti saya, karena itu janji buat kita. 2, 3. Dan jikalau saya adalah milik Kristus, maka saya juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima. Ini bagi kita. Makanya kemarin saya bingung, ada orang tetap seminar tentang memutuskan kutuk turunan. Bukan salah, tapi ayat yang mengikuti mendahului ayat ini dalam ayat 13 jelas berkata, terkutuklah orang yang ada di paku salib. Maka perhatikan, semua kutuk itu sudah dipatahkan, sudah dipikul, ditanggung oleh Yesus. Orang yang ada di dalam Tuhan karena dia keturunan Abraham secara rohani tidak perlu lagi tentang kutuk turunan. Kenapa kita sudah dibebaskan? Cuma manusia selalu menyebut gitu, waduh bapakku begini, jangan-jangan saya juga akibat dari bapaknya. Berapa banyak orang yang ditakut-takuti oleh dirinya sendiri. Kutuk turunan. Makanya ketika ada orang berkata, Abah, bapak saya ini punya sakit gula, punya kolesterol juga, darah tinggi, kakak saya kena, adik saya kena, jangan-jangan nanti saya kena. Saya bilang, Bu ya, gak usah diimani. Bu, mosok orang tua kok mau wariskan penyakit? Bu ya, wariskan itu harta, deposito kan begitu. Gak usah diterima warisan penyakit itu. Bilang saja, semua kutuk sudah dipakukan di kayu salib. Perhatikan di sini. Dan jikalau saya adalah milik Kristus, maka saya adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji ini. Ini jelas bagi kita. Jadi artinya kita juga termasuk keturunan orang benar. Kita keturunan orang benar, tidak perlu lagi mau bapaknya seperti apa, nggak ada masalah. Sudah dipakukan di atas kayu salib, kita menjadi orang bebas. Makanya waktu baptis selalu setelah nangkat dikatakan, sekarang saya sudah bebas, sekarang saya sudah bebas. Terus saya bebas kemerdekaan.
darahnya domba Allah, sekarang saya bebas. Haleluya. Itu luar biasa. Yang kedua, saudara, perhatikan, bukan hanya sekedar keturunan orang benar, tapi juga harus hidup dalam kebenaran. Abram ini bukan hanya keturunan orang benar. Saya sangat tertarik dari kalimat pertama dari ayat yang keempat. Ternyata Abram itu adalah bentuk dari orang, bagian dari orang yang hidup dalam kebenaran. Ketika Tuhan bilang, pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan. Kalau saudara kita ditanya, Mas Piko, nanti tolong pergi ke Jakarta ya. Pasti akan nanya, kemana Pak? Iya kan? Alamatnya di mana? Ongkosnya bagaimana? Terus ditanya nomor WA-nya mana? Supaya saya bisa menghubungi. Sherlock dong. Tapi Abram bilang, kata Tuhan, pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan. Ketika saya kemarin belajar, saya itu masih belajar juga. Abah bisa pelayanan Jakarta nggak? Bisa. Abah mau di mana? Saya bilang di Istiqlal aja, di bawah situ, kolong rel kereta api. Lalu satu di Tanah Tinggi, yang satu belum dibuka, yang sebelahnya Neno Warisman. Di situ iya, ya sudah iya aja. Nggak berpikir pokoknya, artinya habis itu terus nunggu lagi. Abah jadi nggak ke Jakarta? Jadi. Yang satu bilang, Abah di tempat saya pagi dulu ya, jam 10 di Glow. Oke, nggak apa-apa. Terus, Abah tiketnya sudah saya beli, berangkat. Saya nggak ngerti, pokoknya yang penting iya saja. Tiba-tiba tiket untuk berangkat. Begitu mau berangkat naik kereta api, tiket untuk pulang. Loh, sudah untuk berangkat dan untuk pulang. Di jalan ditanya lagi, apa nanti datang jam berapa? Jam 4:40 menit. Yang jemput siapa? Gak tahu. Yang penting saya sampai Jakarta. Setelah sampai Jakarta, lalu kemudian, tenang Abah, tunggu ya, nanti jam 10 malam ada balasan. Jam 10, tenang Bah, ada driver dari Pertamina dijemput pagi di situ. Bilang, oh keren banget. Ya. Ternyata saya sampai kemudian di Bekasi jam 5 lewat 10 menit. Nah gereja kan masih tutup, mau ibadahnya jam 10. Saya datang jam 5:10. Saya bilang, Bapak mau kemana? Tolong aja antar saya ke gereja. Sampai di gereja, sepi, nggak ada untuk tempat tidur. Iya kan, akhirnya turun lagi. Teman-teman tanya, Abang udah di gereja? Iya, udah. Iya. Tahu begitu Bah, nanti saya datang ke Jati Bening. Yang satu bilang, tahu begitu Bah, saya nanti tadi yang jemput saya ke rumah saya dulu. Kok semua pertanyaannya tahu begitu, sementara saya sedang begini. Kan begitu kan? Semua alasannya tahu begitu. Tahu begitu itu bukan solusi. Tahu kupat baru solusi. Iya kan? Iya kan? Tahu begitu semuanya. Tahu begitu saya jemput ke Cempaka Putih dulu. Tahu begitu ke Jati Bening dulu. Saya bilang, kalau tahu begitu saya tetap juga naiknya yang malam. Ini saya sudah tahu begini. Saya nanya ke resepsionis, Mas, di sini boleh panggil Mas nggak? Boleh gitu ya. Karena Jakarta kan beda, bukan Mas jadi Bang, gitu ya. Jadi kaya, jadi Mas kalah di sana. Lalu kemudian ada kamar kelas standar nggak? Saya cuma tidur 3 jam buat meluruskan badan. Nggak ada. Adanya gelang, aduh 3 jam kok ya gelang enggak apa-apa. Terus akhirnya katakan, sudah Bah masuk saja. Berarti kan ini luar biasa Tuhan. Dan akhirnya bisa tidur. Artinya apa? Dari belajar dari Abraham ini, banyak orang kalau mau taat kepada firman itu kan kebanyakan bertanya dulu. Ini negerinya gak jelas, alamatnya gak jelas. Abraham pergi saja, dan ini diarahkan oleh Tuhan, dianggap sebagai satu kebenaran. Alkitab bilang, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Abraham bukan tipe orang yang ngeyel dengan Tuhan. Lakukan saja firman Tuhan, kerjakan saja firman Tuhan. Dan yang lebih parah lagi adalah ATM saya rusak, nggak bisa untuk ngambil kalau sobek yang hitamnya ini. Ternyata teknologi itu bikin susah. Teknologi bikin susah, cuma tenangnya itu kan semuanya udah ada yang jemput kan. Santai di situ, tapi memang pikir juga. Saudara, ini luar biasa. Nah, ini menunjukkan saudara sikap Abraham taat kepada firman Tuhan. Dan inilah yang menunjukkan bahwa Abraham itu hidup di dalam kebenaran. Ayo kita belajar. Sekarang kita sudah menjadi keturunan Abraham secara rohani. Secara rohani keiman karena percaya kepada Yesus. Cuma pertanyaan berikutnya, sudahkah kita menjadi orang yang hidup
hidup benar, belajar hidup benar. Saudara, sekalipun kita percaya, kita punya iman bahwa kita ini sudah berasal dari keturunan orang benar karena kita milik Yesus, tapi kalau kita hidup tidak di dalam kebenaran, itu sia-sia. Iman kita menjadi sia-sia. Saudara perhatikan, baca Yakobus 2 ayat 26, 23. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, terus demikianlah juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Abraham punya iman, lalu dia kerjakan itu imannya. Ketika dia bilang oleh Tuhan, Abraham, anakmu bawa ke Bukit Muria dan korbankan di sana. Itu juga pernyataan Tuhan, perintah yang tidak jelas. Dia tidak rembukan dulu dengan keluarga besar, tidak. Alkitab mencatat, dan pagi-pagi benar Abraham mempersiapkan segala sesuatunya. Mengapa? Karena dia sudah punya pengalaman pribadi bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Ini yang luar biasa. Nah, saudara dikasih di dalam Tuhan, ini yang luar biasa. Kita belajar dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Ini juga tentang cerita orang benar itu seperti apa dan dampaknya seperti apa. Kita baca 2-3. Berbahagialah orang yang tidak. Terus Terus sampai di sini, stop dulu. Yang berbahagia di sini siapa? Yang punya mobil? Yang punya rumah besar? Enggak. Ayat ini jelas, yang berbahagia adalah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Itu menjelungkrung kadang-kadang. Makanya saya ketika orang mendorong, apa saya dorong untuk begini, kamu mendorong, aku mendorongkan. Sama-sama mendorong. Saudara perhatikan ini. Yang berbahagia ternyata adalah yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang fasik itu orang apa? Orang yang mengerti firman tapi tidak mau menjalankan. Bahasa aslinya di tempat kita di Jogja ini jargoni. Betul ya? Apa tahu jargoni apa? Berani ngajar tetapi nggak ngelakoni. Tahu Pak Sentum orang? Nah, diterjemahkanlah ya. Mau mengajar tetapi tidak mau melakukan. Tapi kata Tuhan, tidak apa-apa, dengar saja pengajar aja tapi jangan ikutin perbuatannya. Pada orang Yahudi kan juga begitu. Dan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Mengapa? Kalau berdiri di jalan orang berdosa, apalagi duduk di kumpulan pencemooh, lama-lama kita akan masuk di situ. Sebab Alkitab dengan jelas memberikan penjelasan bahwa jangan kamu sesat, pergaulan yang buruk bisa merusakkan kebiasaan yang baik. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dan perhatikan yang berbahagia itu yang seperti apa lagi? Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kesukaan itu apa sih artinya suka? Suka apa? Doyan, senang. Bukan hanya sekedar itu. Suka itu mampu menikmati. Udah senang tapi menikmati betul. Saudara, orang yang udah hobi menikmati ya, berarti dia akan merasakan cara makan. Dari satu suap sesuapnya itu luar biasa. Ya kan? Ketika saya melihat ada sayur di sini, ada opor, di sini ada juga brongkos, di sini ada yang lainnya, tapi di pojok sana ada semur jengkol. Ngambilnya opor, ngambilnya brongkos, tapi perhatian itu tetap ke. Kenapa? Suka. Peteh. Dan akhirnya apa? Nanti mau makan durian. Dia kalau ketemu durian, kalau enggak kan saya sayang gak makan ini. Akhirnya ambil juga. Ambil 1, ambil 2, ambil 3, ambil 4. Akhirnya banyak itu dari yang lain. Suka. Dan makannya itu menikmati betul. Setiap baunya yang keluar itu rasanya itu enak betul. Ya, kalau gelegean, tahu gelegean? Sendawa itu ya.
Gitu bau petainya, waduh harumnya itu rasa surga. Karena suka. Tapi ini yang kesukaannya Taurat Tuhan, artinya siang dan malam kita mampu membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Yang suka itu pasti suka baca. Jangan cuma sekolah minggu yang rajin baca itu. Karena lagu ya, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Orang tuanya baca kitab suci, nanggung engkau wahai, sesuai lagi dan lali. Turut Tuhan siang dan malam, dan ia seperti pohon. Berkatnya apa? Kita baca berikutnya 2-3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya yakin dari ayat 1 sampai dengan ayat 3, yang paling sangat disukai adalah ayat yang ke-3. Ia akan seperti pohon. Saya kesukaan, seneng banget, sudah berarti kan. Tapi kan tidak ada akibat kalau tidak ada sebab. Makanya kalau ingin menjadi seperti itu, dari ayat ini bukan hanya sekedar berbuah. Kemarin ketika saya nyampaikan ini, ada orang bertanya, Pak, kok saya ini dibikin salah terus ya? Saya sudah taat kepada firman. Saya bilang, Bu, pohon yang dilempari batu itu biasanya pohon yang berbuah apa yang tidak sih? Yang berbuah. Ya, dulu di kampung saya sudah berbuah, masih dikasih duri lagi, pohon salak, supaya tidak diganggu. Tapi saya masih punya akal, kasih tali lalu digoyang-goyang begitu. Dan akhirnya roboh juga. Kenapa? Karena buahnya lebat. Jadi kalau hidup kita hari ini mungkin sedang digoncang-goncang sementara kita tidak berbuat salah, imani bahwa kita ini sedang persiapan untuk menghasilkan buah yang lebat. Sedang berbuah. Nah itulah makanya perhatikan di sini. Berikutnya kita belajar, apalagi selain dia keturunan orang benar, hidup benar, ternyata Abram ini suka mendirikan mezbah bagi Tuhan. Ada satu pujian indah. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Terus semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Usia 50 tahun ke atas nyanyi pujian ini. Yang ke bawahnya berdoa. Ku telah mati, renungkan, dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti. Doakan kami yang tua-tua. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. 50 tahun ke bawah, kita nyanyikan pujian ini. Orang tua kita doakan mereka. Biarlah Tuhan memberkati mereka. Mereka keturunan orang benar karena percaya kepada Dia. Mereka terus belajar hidup di dalam kebenaran. Dan biarlah sore hari mereka berkomitmen untuk membangun Mesias. Amin. Jadilah
mendirikan mezbah begitu di hadapan Tuhan. Kalau kita belajar kepada Abram itu tercatat ada 4 kali dia mendirikan mezbah. Waktu dia menerima firman Tuhan yang belum jelas kemana arahnya, baru dengar firman Tuhan dengan janji Tuhan saja, dia sudah mengucap syukur, menaikkan mezbah di hadapan Tuhan, membangun mezbah di hadapan Allah, mensyukuri bahwa firman itu biar menjadi rema di dalam hidupnya. Lalu ketika Tuhan mengajak dia bergeser di Mamre lagi, saudara perhatikan, di Sikem. Lalu kemudian pindah lagi ke Betel. Di antara Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur, Abram juga mendirikan mezbah. Artinya dia tidak pernah bosan untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan kalau kita menaikkan mezbah di hadapan Allah, firman Tuhan mengatakan Allah bertahta di atas pujian. Dan kalau Allah berkata di atas pujian, maka hadirat Tuhan itu akan turun kepada orang yang membangun mezbah. Waktu hadirat Tuhan turun, maka yang muncul dari kehidupan orang percaya adalah bahagia, sukacita. Dan kalau itu terjadi, maka mukjizat kuasa Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Jadi urutannya adalah bangun mezbah, naikkan mezbah pujian kepada Tuhan, hadirat Tuhan turun atas kita, sukacita kita terima, maka kuasa Tuhan juga dinyatakan di dalam hidup kita. Di Mamre dekat Hebron itu ketika Lot kemudian mau dihancurkan, Abraham juga sama membangun mezbah. Saudara dikasih di dalam Tuhan. Dan terakhir adalah saat iman Abraham diuji. Sekarang yang dikorbankan anak yang sudah besar, dia besarkan, menunggunya 25 tahun, sekarang harus dikorbankan. Sebenarnya Tuhan tahu rencananya, tapi Abraham kan tidak tahu. Tapi yang hebat dari statement Abraham adalah ketika anaknya bertanya, di manakah dombanya Bapak? Abraham karena dia punya iman, dia bilang, Jehovah Jireh anakku. Kalimat Jehovah Jireh pertama muncul itu di Kejadian 22. Iman, memperkatakan iman, mengucapkan iman, sambil dia bertindak dengan iman bahwa Jehovah Jireh anakku. Apakah Abraham tidak menangis juga memikirkan anaknya yang nanti akan disembelih? Ketika dia bilang kepada bujangnya, kalian tinggal di sini, kami akan naik ke sana, dan nanti kami akan kembali lagi. Dia tidak bilang saya akan kembali, tidak. Kami akan kembali. Artinya apa? Tidak akan kekurangan suatu apapun juga bagi orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Itulah makanya ketika naik ke atas, lalu kemudian dari dulu memang naik ke atas, turun mesti ke bawah. Sampai di atas, saudara mempersembahkan korban. Apakah mudah ketika dia mengikatkan tali kepada Ishak, menidurkan Ishak di situ, goloknya dikeluarin mau nyembeli Ishak. Saya pikir itu masa kritis betul untuk menguji sebuah iman. Apakah kita masih mau tetap setia kepada Tuhan ketika hidup kita semakin turun, semakin tidak berarti, semakin tidak berharga? Masihkah kita mau setia bahwa Yesus pasti pulihkan hidup kita? Masihkah kita mau setia bahwa Tuhan pasti promosikan kita? Yusuf tidak pernah protes kepada Tuhan, Daud tidak pernah protes kepada Allah. Dan kita melihat di sini ketika Abraham melakukan itu di tingkat terakhir, mau kerak Ishak disembelih. Abraham, stop, jangan. Aku sudah melihat imanmu yang hebat. Lihat ke belakang. Begitu dilihat ke belakang, dia melihat ada kambing domba yang tersangkut. Kapan itu nyangkutnya? Kapan Tuhan menyediakannya? Kalau Tuhan mau, Allah bisa mengubah. Kalau Tuhan mau, Tuhan mampu mengubahkan hidup kita. Cuma seringkali kitanya yang tidak tahan uji di dalam imannya. Baru kebanting sedikit sudah semangatnya di hadapan Tuhan hilang. Saudara, itulah Abraham. Makanya kata mezbah itu dari kata misbeh, artinya apa? Tempat korban persembahan. Dari sejarah kata etimologi, kata istilah itu menyebut tempat melibatkan penyembelihan juga sebagai tempat ukupan. Jadi benar-benar hak pribadinya dihilangkan.
keberadaannya yang harusnya dipuji, harusnya diagungkan, kita ditinggal di hal betul-betul menyerah kepada Tuhan. Aku milikmu Tuhan, aku menjadi milikmu, terserah kamu Tuhan. Sama ketika sekarang kami sedang bergumul untuk perjalanan yang dari 12 hari, 10 hari ke 14 hari itu tidak mudah. Mengapa? Karena biayanya juga akan semakin banyak bulan Juli yang akan datang. Tapi di tengah-tengah pergumulan, karena kami tetap mau pergi, ada seorang berkata, hamba Tuhan yang tadinya mau ikut, saya tidak jadi ikut keliling, kami nunggu di Manila aja. Terus bilang, kalau gitu bilang saja, ongkos 5 orang PP kirim aja buat kami. Sehingga 5 kali 10, 5 kali 5 25 kali 2 PP kan 50, bisa untuk perjalanan kami naik kapal. Saudara berarti kan, cara Allah begitu luar biasa. Saudara, dan itu tidak mudah. Nah, saudara, mesbah ini, ayo kita belajar untuk membangun mesbah ini sebagai tempat korban persembahan hari-hari ini. Saudara, apa sih? Salib Yesus, di mana Kristus sudah menjadi korban pengantara antara manusia dengan Allah. Saudara, Yesus itu kan di antara langit dengan bumi, ya di situ. Dan itu persis korban bakaran ketika kambing itu di sini kan. Maka ada perapian di atas. Yesus yang sudah menjadi korban bagi kita. Makanya dia bilang tetelestai. Yesus sudah mengorbankan dirinya untuk mati di kayu salib. Kita itu hanya disuruh korban perasaan saja. Kadang-kadang kita tidak mau. Kita baru suruh korban untuk tidak sakit hati aja kita tidak bisa. Untuk korban ngomong, aku minta maaf saja, berat selalu bilang dia yang salah. Ketika kita bilang dia yang salah, sebenarnya kita sedang menganggap diri kita yang paling benar. Ayo kita belajar. Yesus itu tidak pernah bersalah, dia minta dibaptis. Yohanes Pembaptis bilang, bukan kamu yang baptis, saya harusnya. Tapi kata Yesus, biar genap firman Tuhan. Saudara, kita bisa mensyukuri nikmatnya sehat ketika kita pernah sakit. Kita bisa mensyukuri punya uang 100.000. Kenapa? Karena kita bayangkan waktu kita tidak punya uang, ya kan? Kumpul-kumpul dolar-dolar di pinggiran, dikumpulkan apa? Receh-receh. Yang penting ada, senang banget begitu terkumpul. Kita bisa menikmati apa yang ada, bisa makan karena sehat. Saudara, dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa menjadi penting? Ayo kita baca Yohanes pasal 3 ayat 14, 15, 23. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yesus sekarang yang sudah menjadi korban di sana. Artinya kita punya jaminan karena kita percaya Yesus, maka kita kemudian menjadi jaminan punya bagian dari janji yang diberikan Allah kepada Abraham. Yohanes 12 ayat 32, kita baca 23. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik. Sampai di situ. Kalimat berikutnya taruh di bawah ya. Saudara, dari ayat ini yang Allah mau dari hidup kita adalah permuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Tubuh kita itu dari kepala sampai kaki, dari apa yang keluar dari mulut kita kan bagian dari hati kita. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, ayo permuliakan. Kalau kita mempermuliakan Tuhan dengan kuasa korban Yesus di kayu salib, maka Alkitab mencatat kita akan diberkati Allah dan kemudian kita akan menjadi berkat. Akhir, saudara, ada satu kalimat lagi sebenarnya. Mari kita bersyukur. Sini gak ada. Nah ini. Ayo kita baca 2-3. Sekiranya kita mau menerima berkat Allah dan menjadi berkat bagi sesama kita, baiklah kita menyerahkan hidup kita kepada Kristus, hidup dalam kebenaran, serta senantiasa mempermuliakan Kristus dengan kuasa korbannya yang menyucikan, menguduskan, dan menyelamatkan kita. Ketika kita yakin bahwa kita ini keturunan orang benar, maka kita menjadi orang yang merdeka. Lalu kemudian kita hidup di dalam kebenaran dengan cara taat kepada firman Tuhan. Yang ketiga, jangan lupa untuk terus membangun mesbah di hadapan Tuhan. Maka bagian Tuhan adalah memberkati kita. Kenapa? Karena kita sudah teruji menjadi pribadi yang dekat dengan Tuhan, Allah yang penuh kasih, yang siap juga untuk memberikan kasih itu kepada orang
lain. Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Bisa mengundang pelayan berjamuan. Karena kebaikan Tuhan jadimu dan jadi bagimu. Oleh karena kemurahan
Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Selamanya Kau ajaib. Selamanya Kau ajaib bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku Tuhan. Selamanya Kau ajaib bagiku. Saudara dikasih di dalam Tuhan, hak kehilangan hak kebenarannya karena dia mempermalukan, melawan Nuh yang adalah orang tuanya. Mungkin kita tidak melakukan hal yang sama, tapi kita seringkali juga berani kepada orang tua. Ternyata berkat orang tua itu menjadi berkat bagi kita. Restu orang tua itu adalah restu bagi kita. Kekristenan juga tidak mengajarkan hal yang keberanian kepada orang tua. Yang Yesus berkata, hormatilah orang tua. Hari ini ketika kita rindu diberkati, mari kita selesaikan terlebih dahulu hal-hal yang tidak berkenan di hadapan kita. Tidak usah dengan yang jauh lebih dahulu, tapi dengan yang ada di sekitar kita hari ini. Tuhan, lawan umat-Mu hari ini. Lawan dan jamah kami, Tuhan. Kalau Engkau masih punya salah, jangan sungkan untuk mengatakan, Tuhan ampuni saya. Kalau Engkau masih belum beres dengan orang tua, dengan kiri kanan, katakan di hadapan Tuhan, Tuhan ampuni saya. Dan kalau ada kesempatan untuk kemudian meminta maaf, datang kepada mereka. Tidak usah menghilaukan orang di sekitar kiri kanan. Cari orang tua kita. Kami rindu diberkati Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus. Roti ini adalah lambang dari tubuh Yesus yang dipecahkan bagi kita. Amen. Ketika kita menikmatinya, maka kita sedang menikmati persekutuan dengan Allah. Dan untuk bisa menikmati persekutuan Allah adalah ketika firman Tuhan tinggal di dalam kehidupan kita. Dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah itu menjadi peringatan akan aku. Nikmati bersama dalam nama Yesus Kristus. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan
kalian semuanya. Minta kepada orang tua untuk berdoakan hidupmu. Berkati anak-anak kami Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Komitmen anak-anak kami. Ramaya saya ramaya Haleluya Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Anggur ini lambang dari darah Yesus yang tertumpah bagi kita. Darah yang menyucikan, menguduskan. Darah yang membebat hati dan pikiran kita. Darah yang melindungi kita. Nikmati bersama di dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan. Mari sembah Dia. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory haleluya. Ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ku sanjung kau di tempat tinggi, inilah mezbah kami di hadapan-Mu Tuhan. Ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Nikmati kasih Allah. Amin. Kau lebih dari yang lain. Dengan iman katakan, aku datang menyembahmu Tuhan. Aku datang menyembahmu Tuhan. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Aku datang menyembahmu Tuhan. Yes, Yesus. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Kami siap diberkati Tuhan dan kami siap untuk menjadi berkat. Kami mengimani dan siap melakukan firman hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Yesus Kristus. Silakan duduk saudara. Pengumuman yang pertama hari Rabu tetap ada bersedia di 4 tempat, di base camp di tempat ini, di Sumber di tempatnya Bu Rinten, di Sembung di tempatnya Pak Senadi, dan di kota di tempatnya Pak Waljiono. Lalu kemudian kita akan bersama-sama minggu yang akan datang doakan terus buat sidang majelis daerah di Yogyakarta 28. Persembahan kedua ini adalah persembahan dana sosial kematian. Kita punya kas kematian untuk karena kita pasti akan mati. Ya. Dan tanggal 28 dan 30 sidang majelis daerah di Yogyakarta, seluruh Jateng dan DIY. Kita bersyukur buat itu dan kita sama-sama berdoa bagi Pak Cimi yang hari ini juga ada di rumah sakit. Capean mungkin tadi di infus, kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdatang kepada Tuhan, kita mengakhiri ibadah kita. Haleluya, sebab Kau besar perbuatanmu.
kami menikmati setiap berkat kasih anugerah yang Allah berikan kepada kami. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub menjadi milik kami. Amin. Karena setiap orang yang percaya kepada Yesus adalah kami juga keturunan Abraham. Amin. Kami mau belajar untuk melakukan firman Tuhan. Kami mau belajar untuk taat kepada firman dan terus membangun mezbah. Dan kami percaya kalau ini kami lakukan, apapun yang diperbuat tangan kami, dibuat Tuhan berhasil beruntung dengan segala hal yang baik. Kami menikmati firman sebagaimana kepada Daud mengatakan, dahulu aku muda, sekarang aku tua, tapi aku tidak pernah melihat anak cucu orang yang taat kepada Tuhan tidak diberkati Tuhan. Kami rindu anak-anak kami diberkati. Kami melepaskan berkat bagi anak cucu kami Tuhan. Kami melepaskan berkat bagi istri kami. Kami melepaskan berkat bagi suami kami. Kami melepaskan berkat bagi orang tua kami. Diberkati seluruh keluarga kami Tuhan. Kami melepaskan berkat bagi Indonesia, bagi Yogyakarta, bagi Sleman, bagi Krandon, di tempat di mana kami berada. Kami melepaskan shalom Tuhan. Terima kasih, terimalah persembahan kami, kolekte, tatangan maupun persepuluhan, bahkan persembahan khusus menjadi persembahan yang indah di hadapan Allah, dan kembalikan berlipat ganda bagi kami Tuhan yang memberikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur kepadamu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara kami yang dalam keadaan sakit, dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tumpangkan tanganmu atas mereka semua, khususnya bagi pendeta Jimmy Sugiarto Tuhan. Dalam nama Yesus, oleh kuasa darah-Mu Kau menjamah dan menyembuhkannya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Dan sebentar kami pulang tinggalkan tempat ini, kami menyerahkan seluruh rancangan gereja-Mu sepanjang minggu ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih, kami siap diberkati Tuhan. Angkat tangan kita bersama-sama. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan beri Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri Engkau damai sejahtera mulai sore ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan berkati, mari bersama sebentar.